vokalisnya saya pribadi dan juga ada temannya Putri Anastasia yang sekarang trending di YouTube. Oh gitu. Trending di YouTube yang ikutan apa? Indonesia Idol. Indonesian Idol. Indonesia Idol sekarang trending di YouTube tuh. Tuh pas audisi Idol, dia bawain lagu apa? Selatan berisik, semakin berisik. Semakin asik. Halo guys, kita ketemu di channel Selatan Berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, saya kedatangan tamu nih, Tuan Fahri Fauzi. Waduh tuan. Karena kudu harus lekoh katanya Fahri. Fahri harus gitu. Terus F lagi. F. Nah, dia adalah founder Rumah Singgah Musisi. Oke, siap. Kenalan dulu enggak? Kenalan dulu. Oke. Kenalan Oke, dulu. nama saya Fahri Fauzi. Ya biasa harus lekohnya karena F. Susah kalau Sunda biasanya P. Fahri Fauzi bisa dipanggil Fahri. Fahri. Gak ada sebutan lain gitu atau? Banyak sebutan lain Sebutan sih. lain Tapi banyak. jangan disebutan di sini. Oh kayaknya. jangan. Gak apa-apa tuh hiji ya. Satu ya gitu. Banyak banget. Jadi awal mula ngediriin Rumah Singgah Musisi itu kapan? Oke, berdirinya Rumah Singgah Musisi itu bulan Agustus tahun 2021 pas Corona. Pas Corona ya? Pas Corona. Itu emang kepikiran, gue pengen bikin ini karena gue pengen kenalan sama banyak orang atau karena jenuh atau gabut. Semuanya benar. Semuanya benar. Karena mungkin pertama kali saya bikin Rumah Singgah Musisi itu kepikiran ke sana tuh karena ya satu Corona ya mau ngapain lagi gitu kan. Tidak punya teman, nggak bisa keluar, ngapain gitu. Terus ketika itu saya bertemu dengan Aji Ajoy, ada Aji Ajoy sama Ajoy. Fadli. Itu mereka berdua, terus saya utarain semuanya unek-unek tentang keresahan di Bandung Selatan. Kemana nih kita harus berkarya, kemana kita harus ngumpul, kemana kita harus saling bercengkrama sama musisi, dan akhirnya terbentuklah Rumah Singgah Musisi. Rumah Singgah Musisi. Di Rumah Singgah Musisi itu kalau kita pengen gabung itu harus gimana dulu? Misalkan ada pendaftaran, register gitu. Mungkin ya ada. Karena gini, kenapa saya kasih skema seperti itu? Karena mungkin saya tidak ingin jadi Rumah Singgah Musisi ini jadi komunitas biasa. Maksudnya komunitas yang bisa masuk kapan saja dan keluar kapan saja gitu kan. Nah saya nggak mau. Jadi orang yang masuk ke sana ya udah tok gitu. Kalaupun ada yang mau keluar ya diobrolkan secara baik-baik. Jadi tidak semuanya bisa masuk dan semuanya tidak bisa keluar gitu. Ada pendaftaran dulu pertama, ada batch kalau ini. Jadi ada angkatan gitu, angkatan. Jadi angkatan pertama itu ketika Rumah Singgah Musisi terbentuk pertama kali ada 50 orang. 50 orang? Padahal banyak banget yang mau gabung tapi saya stop. Wes, Karena kali. Bukan sombong sekali. Stop dah. Saking ngeselir. Betul gitu. Juga Karena mungkin saya pertama kali ingin bikin si Rumah Singgah Musisi itu RSM aja lah. Ya, panggilnya RSM. karena disingkat terlalu panjang gitu. Si RSM ini biar si 50 orang ini lebih dekat dan lebih intim ya. Lebih intim dan lebih bisa bertukar pikirannya tidak canggung ya. Ya, kalau banyak kan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak otak ya. Otak ruwet gitu jadinya gitu. Jadi udah 50 orang aja. Bisa carut marut kalau saling banyak ya. Bercengkrama, itu saling tuh 50 orang tuh di batch 1. Batch 1 itu terus proses ya begitu, bikin event, bikin acara, bikin proker, ada program kerjanya juga. Setelah itu langsung lanjut batch 2, langsung kita naikkan jadi 150 kalau nggak salah. Jadi tetap struktur organisasinya mah tetap ada ya. Tetap ada, wajib itu. Harus. Biar tidak jadi komunitas abal-abal ya. Nah, bener. Jadi terstruktur. Nah, itu awalnya memang didirikan sama bertiga tadi itu Aji, Fadli, Fahri. Ya. Jadi sebenarnya nama itu dari saya, terus saya karena gini, kenapa saya ngajak Ajoy dan Fadli? Karena mereka berdua yang pertama kali saya kenal. Oh, pertama kali saya kenal di sini. Modern, bukan di sini. Karena dulu kan saya backgroundnya tradisi, musik tradisi, karinding, terus ya pemain suling gitu kan, nyanyi juga.
nyanyinya ya paduan suara dan lain-lain. Tapi karena mungkin Ajoy dan Padli ini yang pertama kali kenal dan saya undang waktu acara saya. Jadi saya itu pernah bikin acara pertama kali mereka sama mereka bertemu tuh waktu acara buka bersama Karinding. Bersama Karinding itu di mana itu? Di Kopi Pangku. Kopi Pangku daerah Soreang, tapi sekarang udah nggak ada. Oh, daerah udah Soreang pindah. namanya. Udah pindah. Ada daerah Soreang depan apa sih Pemadam dulu tuh. Nah di sana jadi saya ajak karena yang lainnya kan band Karinding, band tradisional. Nah mereka berdua nih namanya itu ada Para Kucel. Bandnya tuh, ya bandnya tuh, band Ajoy sama Padli itu namanya Para Kucel. Nah saya ajak, terus saya ngobrol, gimana sanggup gak? Saya mau bikin komunitas nih, namanya ini, skemanya gini, dan alhamdulillahnya mereka berdua bilang sanggup. Sanggup ya? Bilang kalau enggak ya nggak akan ada ini mungkin RSM. Iya, soalnya kalau sorangan sendiri mah agak berat ya, tapi ini dibantu sama bertiga ya. Mereka berdua Itu berjasa. berjuangnya pertama-tamanya gimana sih bisa sampai dapetin member gitu? Apa karena langsung bikin event atau karena kenalan, karena ketemu di mana atau gimana? Mungkin karena kan baru ya, maksudnya komunitas baru ya, mana ada member gitu. Cuma kita bertiga. Tapi karena saya punya ada relasi juga, ada banyak teman juga yang khususnya yang menyanyi lah. Karena kan dulu saya dari Padus ya, dari paduan suara juga. Jadi saya ajak beberapa yang sudah tidak aktif, yang sudah uzur lah. Karena karena kan kalau paduan suara kan biasanya anak SMA, kan ini udah pada kuliah, ya mau ngapain lagi nih, gitu kan. Ya udah saya ajak, saya rangkul, dan Ajoy pun sama Padli pun punya teman juga sesama band-band yang sering ngisi di kafe, ajak juga, dan akhirnya terkumpul 50 orang dan saya top langsung. Udah stop 50 orang. Stop 50. Dominannya dari mana sih? Selatan atau utara, barat? Kalau RSM ini dikhususkan dulu buat warga Kabupaten Bandung saja. Oh, jadi mungkin waktu pertama kayaknya daerah sini aja. Daerah sini aja. Daerah sini. Paling ada juga sih dari Ranca Ekek ada. Oh, Ranca Ekek. Cileunyi ada. Cileunyi dari timur ada. Pasti ada ya. Beberapa orang mah dari luar Soreang juga ya. Iya. Tapi khususnya Kabupaten Bandung aja gitu. Kalau di luar Kabupaten Bandung enggak kayaknya. Oh enggak. Belum ya. Tapi ada rencana ke sana enggak? Ada. Oh yes, mantap boy. Mau jadi pasti lebih luas. Wah mantap. Tuh ya. Jangan dulu jauh-jauh. Ini nama Rumah Singgah Musisi kenapa dinamain Rumah Singgah Musisi? Oh iya benar-benar. Karena gini, sebenarnya gini, saya tuh udah punya nama, Rumah Singgah Musisi, udah ada skema dan lain-lain. Tapi saya ngetes dulu waktu dulu tuh ngetes sama Ajoy dan Padli. Namanya apa nih? Gitu. Kita bertiga pusing tuh nggak apa-apa. Padahal mah padahal ada. Udahlah, nih Rumah Singgah Musisi. Kenapa Rumah Singgah Musisi? Karena ingin menjadi tempat untuk singgah para musisi. Udah seperti simple aja gitu. Untuk para musisi singgah di rumah itu, tapi belum ada sih rumahnya. Rumahnya belum ada. Ntar saya sediain Pak. Siapa tahu ada yang mau kasih rumah gitu. Nah itu kira aja ada yang mau support ya, yang mau ngasih base camp itu sama alat-alat musiknya. Bisa lah diatur kontak saya aja. Ntar kontak ke Pak Hari. Nanti ada dicantumin di sini Pak Hari. Ya itu, jadi untuk para musisi mempunyai wadah, karena yang saya tahu mungkin banyak ya komunitas di luar RSM yang di musik banyak banget kayaknya di Soreang, tapi untuk yang saya bisa jangkau dan bisa rangkul anak-anak yang saya dekat, ya udahlah ngapain sih kita cari, ya udah kita bikin gitu. Ya benar. Jadi daripada ngikut ke orang, kita ciptain rumah sendiri gitu ya. Nah itulah seorang gitu. Kayaknya ini seorang visioner orangnya. Waduh, visioner. Tuan Fahri ini seorang yang bisa melihat masa depan. Wow. Kira aja kan dari Rumah Singgah Musisi itu lahir musisi-musisi yang go internasional, yang jadi di nasional juga sukses gitu kayak gitu. Ada nggak beberapa orang yang sekarang mungkin lagi berkarir yang udah masuk pencarian industri bakat industri? Mungkin di RSM banyak banget. Talentanya sangat-sangat keren lah, skillful.
Kalau orang zaman sekarang namanya skillful. Jadi anak-anak sekarang tuh keren-keren gitu. RSM keren anak-anaknya. Ada juga beberapa saya sebutkan kayak mereka besar kayaknya bukan di YouTube tapi ada juga yang di TikTok. Keren juga TikToknya, ada Aji Ajoy, ada Razan, ada Albaimen. Nah itu jadi Terus ada yang sering dibawa tuh siapa? King Sway ya? King Westway sebenarnya bukan dari RSM, RSM, tapi dia support dia terus. support. Oh, dia yang support terus itu setiap acara siap Bener. gitu. Soalnya RSM ini kalau saya sering lihat sering. Saya beberapa kali melihat itu ya RSM, kalau RSM manggung pasti masanya banyak, bisa penuh tuh kafe tuh. Aduh. Mungkin itu mungkin salah satu yang dicintai oleh kafe-kafe karena gitu. membawa omset. Membawa omset ya, bener ya. Nah, jadi jangan sungkan untuk mengundang rumah singgah musisi ya ke kafe-kafe kalian, ke resto kalian, mau acara-acara event wedding juga bisa lah. Kitanan juga bisa. Pokoknya yang menghibur lah, yang entertainer yang debus juga musik ada lah. entertainment. Ya. Terus sekarang udah ke batch berapa ini? Batch 3. Batch 3, 1 tahun udah batch 3, Brad. Di semesterkeun. Periode 4 bulanan kayaknya. Betul. Sebenarnya sih 6 bulan. 6 bulan. Karena mungkin dulu tuh ada event yang cukup gede di RSM. Jadi namanya Southfest. Jadi Festival Selatan. Dulu tuh ada King Westway, ada Patara, ada Mustard and Bird, ada Huni. Tahun kemarin ya? Kemarin. Enggak, tahun sekarang lah. Oh, tahun sekarang? Belum. Bulan apa sih? Awal bulan. Bulan Agustus. Oh, Agustus. Pas ulang tahun RSM. Pas RSM ulang tahun RSM. Itu emang yang ngadain RSM ya? RSM. Pure RSM sama kerjasama dengan 18 Kopi Garden. 18 Kopi Garden. Oke. Nah, ini benar-benar sering support ya itu 18 Kopi Garden ya. 18 Mage. Om Mage, Hero. Om Dery itu banyak keren. sekali ya kafe-kafe yang support sama Aji juga. Terus jangan sampai dilepaskin ini mah. Soalnya banyak masanya. Nah, gitu. Oke, Tuan Fahri. Saya mau tahu basicnya, background ya. Ya, background saya Fahri pribadi pertama ya emang tradisi ya. Jadi suka musik tradisi dari SD, saya penyanyi pupu, dari SMP karawitan, penyanyi juga, SMA karinding juga. Jadi waktu SMA barulah terjun ke modern, musik populer ya. Musik modern. Nah, suka bara suara. Oh iya, bara suara Icil itu. Iga, wah itu pada keren sekali. Jadi terinspirasi oleh mereka saya bikin band namanya itu Merdu Ruang Langit. Lagu-lagunya lagu mereka semua dulu, terus ada juga punya lagu tapi belum sempat di record. Oh gitu. Sama Merdu Ruang Langit itu belum sempat. Ya keburu bubar. Bukan bubar sih. Ya bubar sih bener. Sibuk masing-masing. Karena kan itu proses, ada yang kuliah kan, saya juga kuliah gitu. Terus ya begitu sibuk masing-masing. Setelah itu di paduan suara. Jadi basic saya tradisi, terus musik modern, terus paduan suara. Ada klasiknya juga. Oh iya, klasiknya ada. Ya klasik kan paduan suara. Oh iya. Seriosa gitu. Ya yang kayak gitu. Paduan suara. Saya belum pernah masuk padus jadi nggak tahu. Ya pokoknya paduan suara lah. Paduan suara jadi olah vokal dan lain-lain. Terus setelah itu pergi ke Nangor bikin band namanya itu Patara. Vokalisnya saya pribadi dan juga ada temannya Putri Anastasia yang sekarang trending di YouTube. Oh gitu. Trending di YouTube yang ikutan Indonesian Idol. Indonesian Idol sekarang trending di YouTube tuh. Itu pas ada di Idol, dia bawain lagu apa? Lagu Keisa. Keisa yang mana? Tak ingin usai. Dia trending 1 dan bangga lah ya jadi bandnya. Bangga lah karena tahu dari dulu gitu. Sekarang berproses lebih keren gitu. Ya. Saya suka lihat orang yang berproses. Yang waktu pernah main di sini belum? Pernah main di Mage dan pernah main di 18. Ya? Pernah main di Mage dan 18 dan Sabilulungan juga pernah sih. Oh gitu? Pernah. Gitu. Dia tuh masuk Idol tuh berapa besar?
Belum kan baru mulai. Baru mulai? Oh belum. Baru mulai. Cuma masih trending doang ya. Trending dan lolos kalau Dan dari lolos ya. Udah lolos. Ya mudah-mudahan bisa membawa patarannya juga TikTok. lebih Amin. lebih nancap. Lebih maju lah ya. Lebih maju lah. Nah untuk basic udah ya. Sekarang ini apa? Batch ketiga ini berapa member? Sekarang mungkin 250 sampai 300 orang lah Dari semua batch. dari semua batch. Oke, dan semua itu tidak semua pemusik, penyanyi, ada juga yang suka mungkin suka musik doang, suka nyanyi doang. Banyak ada fotografi juga, ada videografi karena gini, karena nama Rumah Singgah Musisi, kenapa Rumah Singgah Musisi? Kenapa musisi gitu? Karena musisi itu ya tidak bisa berdiri sendiri, contohnya harus ada orang-orang yang kreatif di belakangnya. Tim kreatifnya. Ada videografinya, ada fotografinya, ada yang bikin acaranya. Masa ya musisi mau manggung di mana kalau nggak ada yang acara gitu. Jadi harus ada yang bikin acaranya gitu. Oh, berarti strukturnya jelas ya sekarang mah. Ada Sebenarnya manajemennya sih juga. Ada sebenarnya RSM itu udah kompleks, jadi udah bisa melakukan sebuah pegelaran. Pes, gitu. Oh, udah. Ada musisinya ada nih. Oh, iya. Fotonya ada. Fotografinya. Oh, yang IO-nya tidak ada. usah nggak ribet lagi nyari siapa-siapanya gitu ya. Berarti ya udah dari udah SDM. komplit ya. Itu sampai ke komplit itu perjalanan dari 1 tahun itu. Dulu Ya, kan nggak ada 1 tahun. manajemennya. 1 tahun. Jadi dulu saya all in. Oh, Saya all in, jadi semua diatur sama saya. oh nah itu ya benar. Jadi suka dukanya apa sih waktu di RSM ini? Oke, mungkin sukanya ya Ya sukanya. melihat mereka berproses sekarang dan lebih keren gitu. Alhamdulillah saya senang melihat mereka lebih berproses lebih keren lah, lebih keren. Ya. Berkarya. Yang aktif konten kreator di TikTok tuh siapa aja? Banyak ada yang Aji Ajoy, ada Rajan, ada Albaimen tuh mereka bertiga yang di TikTok gitu. Dan akun Rumah Singgah Musisinya juga ada di TikTok. Ada di TikTok juga. Officialnya istilahnya. Officialnya ada. Jadi anak-anaknya mau cover atau mau apa gitu bikin karya di TikTok. Oh, sukanya mereka lebih aktif lagi sekarang berkarya gitu ya. Ya, oke. Di sana mungkin sukanya itu, terus sukanya lagi banyak kenalan, banyak relasi dan banyak keluarga lah. Jadi keluarga ya? Iya. Jadi keluarga otomatis itu. Otomatis itu karena saya tidak punya teman kan dulu di Soreang, jadi sekarang udah banyak teman gitu. Begitu. Kesini sama teman nggak? Lagi nunggu di luar ada. Oh ada. Ada. Oh, Gitu. Jadi dukanya gimana nih? Dukanya mungkin sebenarnya dukanya saya pribadi terlalu all out, terlalu all in, jadi lupa waktu kesana Karena kemari. ingin benar-benar membangun ini ya. Ya, rumah biar musik mereka biar bisa dikenal luas ya. biar mereka bisa memetik Memetik hasil dari kerja keras mereka gitu. dari kerja mereka. Dukanya dirampok waktu gitu. Dirampok bener waktu gitu. Jadi saya tidak punya waktu untuk berkarya untuk saya sendiri, untuk band saya bersama Patara juga gitu kan. Terus dengan organisasi lain juga gitu. Nah, mungkin itulah dukanya. Dukanya ya. Dukanya itu. Tidak ada waktu buat doi juga ya. Jomblo. Oh hey, promo nyelipin promo Fahri Fauzi ini masih jomblo ternyata. Tuan Fahri ini masih jomblo guys. Jadi buat kalian yang mau daftar enggak, bukan ini mah aku mau daftar Rumah Singgah Musisi. Daftar musisi benar. Jadi member. Kalau mau jadi member langsung saja. Follow ya Rumah Nanti Singgah follow, Musisi Instagramnya sama TikToknya, YouTube-nya belum ada, belum ada. Masih ngawahan. Masih ngawahan ya, kalau bahasa Sundanya mah. Nah itu sekarang dari 1 tahun itu udah bercuan dong. Pas lagi Ya mungkin perform, sukanya itu juga sih ada. Jadi anak-anak lebih semangat lebih semangat ya. untuk manggung karena sudah diapresiasi lebih. Diapresiasi ya sama yang Lebih sama kafe-kafe sekarang. Karena sekarang. kan kalau dulu apresiasi mungkin kurang. Apresiasinya cuma mungkin barter sama makan sama minum doang. Ya mungkin sih. Oh mungkin itu juga masih mungkin itu. Mungkin tapi nggak tahu. Saya nggak tahu kan. Bukan hanya cerita dari orang. Oh iya. Bahwa dulu tuh gini gitu. Ya kan ada juga memang gini. Kita tes aja dulu. Ntar kalau bagus main lagi. Itu dari jam 6 sampai jam 12 malam ngetesnya. Kalau ngetes kan sejam juga cukup ya. Ya begitulah. Ya, begitulah ya. Iya apa? Kisruhnya di dunia perkapean sama musisi gitulah, seperti itulah. Tapi Amdu sekarang lebih keren gitu. Contohnya ada Om Dery itu keren. Om dari Mage ya. Mage keren dari tuh Mage, sama terus Aji juga. dari 18 kopi gitu kan. Kalau mereka selain saling itu- support gitu. Oh ya yang dekat-dekat itu ya. Ya support. Ya. Dari Mereka Sentani support juga. Ya. Sentani juga ya. Hero. Nah bener buat kalian yang punya resto atau kafe
hargailah musisi dengan harga yang tinggi. Ya. Aduh, amin. Mantap ya. Amin, 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 Oke. amin. Target dan harapan terdekat Fakhri Tuan Fahri. Harapan dan target mungkin target RSM kedepannya ada Camcer Ceria Camcer khusus untuk batch 3 dan batch 2 batch 1. Jadi per angkatan tuh kita ada proker untuk Camcer. Nanti di sana tuh ya biar lebih intim, biar lebih akrab. lain di ospek kan? Bukan. Aduh, itu bukan ospek. Bukan. Bisa sih, bisa dibilang ospek, tapi enggak. Have fun. Ospek membuat event. Membuat event. Ospeknya membuat event di sana. Jadi jadi pengukuhan istilah nama iya, sekolah pengukuhan lah gitu. Jadi perangkatan tuh harus bikin event internal. Jadi di sana gitu. Ini per batch-nya ada yang pegang gitu siapa batch satu ketuanya? Ada. Oh ada. Jadi bukan pengukuhan ketua baru bukan juga. Bukan. Kalau ketua tuh Aji Ajoy, wakilnya Padli. Itu yang Kalau ketua batch-nya. RSM. Tapi kalau angkatan tuh ya mungkin nanti ketua acara. Ketua acara ya kayak gitu. Ya ada. Berarti RSM ini dari mulai manajemen strukturnya udah bener ya, bukan komunitas yang abal-abal lagi sekarang. Amin. Ya, distrukturin gitu tuh biar lebih ke termanage lah ya, iya, dengan baik. Biar lebih proper lah. Proper ya. Biar siap menghadapi kejutan nanti di masa depan. Biar siap menghadapi tantangan. Iya, begitulah. Di hadapan. Itu terus ada lagi nanti mungkin Januari Agustus ada Southfest. Oh, Southfest itu acara dari RSM. Acara RSM dari acara tahunan gitu. Acara tahunan. Biasanya ulang tahun RSM kemarin. Kalau kemarin di 18 Coffee Garden bersama Aji juga ada Masters and Bird, ada Patara, ada King Westway, ada Bahureksa, ada Huni ya. Ya gitu. Jadi band-band keren gitu. Untuk kenapa bikin Southfest karena sebenarnya untuk perayaan RSM. Perayaan RSM ya. Tapi harapannya si Southfest menjadi festival gede di sini. Festival gede. Amin doain ya. Southfest akan berlanjut terus. Bukan hanya untuk RSM saja, jadi RSM untuk aja. warga Kabupaten Bandung dan warga sekitar. Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Iya. Rencana di mana tuh lokasinya? Kan dulu mah di kafe gitu. Kita nggak tahu rencananya kapan, bintang tamunya siapa. Tapi harapan saya bisa lebih gede lah. Amin. Dengan yang kemarin. Nah ini kan RSM ngadainnya tiap Agustus tanggal berapa ulang tahunnya guys? Berat? Kalau tanggal sih rahasia. Tanggal 2. Begitulah. Rahasia. Dirahasiakan ya. Jadi ntar nggak penasaran lagi dong Southfest tanggalnya kapan? Iya betul kali. Benar kan. Orang asal apa nih maksudnya tengah sebenarnya bejakeun. Pas ERK. Pas ERK. Apa ya? Kalau untuk berkarya dibebasinnya bebas mau genre apapun itu. Bebas kalau genre kita di RSM mau dangdut, mau ska, mau apapun bebas. Oh, bebas ya. Bebas. Okay. Tidak ada larangan. Ya oke Tuan Fahri, saya doain rumah singgah musisi, rumah yang wujud aslinya ada ya. Terlaksana ya. Karena saya selama ini tertipu guys. Mereka berkamuflase dengan nama rumah singgah musisi. Padahal mereka belum punya rumah dan base camp loh. Jadi buat kalian yang punya rumah dan base camp yang nganggur ya, buat nampung 300 orang, boleh hubungi rumah singgah musisi ya. Biar ini ada tempat buat berkolaborasi lebih besar itu. Amin. Oh ya, yang terdekat apa? Iya itu Southfest, ya. Terus ada Camcer, terus mungkin nanti ada proker yang biasanya kita sharing-sharing dengan musisi-musisi di luar. Ya begitulah. Proker RSM. Nih Tuan Fahri ini bentar lagi mau ngeluarin single hits. Judulnya apa? Amin. Jadi single namanya itu judulnya Mari Berkebun. Mari berkebun guys, bukan mari cari doi atau cari pacar. Judulnya Mari Berkebun, bekerja sama juga dengan komunitas Mari Berkebun sama Ecep itu ada di sana di Arjasari. Oh Arjasari itu komunitas berkebun. Jadi lagunya menceritakan tentang pemuda yang sudah lupa akan jati dirinya, mengolah. Sebenarnya gini maksudnya kita tuh Indonesia tuh luas akan ininya sumber daya alamnya ya. Iya sumber kan. Daya alamnya.
tapi tetap beli atau diekspor gitu Nah, kayak gitu. Jadi Seperti beras. semoga pemuda zaman sekarang, saya hanya sekedar harapan itu lebih, ayo berkebun, ada cuannya kok gitu. Oh benar ya, lebih Jangan gengsi lah. jangan gitu kan. gengsi berkebun, Jangan istilahnya gengsi mah. berkebun gitu. Jadi Mengajak anak-anak muda dulu supaya bisa bercocok tanam, berkebun, menghasilkan pangan, pangan sendiri ya, Iya. kekuatan pangan kekuatan pangan itu yang penting kan. Gitu. ya. Oke, segitu dulu dari Selatan Berisik, semakin berisik. Semakin asik. Oke, sukses buat Rumah Singgah Musisi. Jangan lupa di follow Instagramnya Rumah Singgah Musisi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Bye. Bye.